Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Bu Ani dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 25 yang beranggotakan saya sendiri, Yotor Octavia, dan Zahra Risma Octavia akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap channel marketing proses dari CV Pustaka Grafika. Silakan, Zahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai company background dari CV Pustaka Grafika. Jadi di sini yang pertama, company ini berdiri pada tahun 2001 dan bergerak di bidang industri percetakan. Nah, pada awalnya CV Pustaka Grafika ini menjalankan percetakan kecil-kecilan yang dulunya mereka hanya kayak percetakan print-printan kecil-kecilan seperti itu, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai merambah dan berkembang menjadi perusahaan manufaktur, dan itu dimulai di tahun 2004. Nah, sekarang mereka ini terletak di Jalan Puter Utara nomor 23 Sukun Tanjung Rejo Malang Jawa Timur. Nah, mereka juga selain mereka membuka industri percetakan, mereka dulunya pernah menjual produk secara retail di Willis, di daerah Willis. Lalu mereka memutuskan untuk lebih fokus kepada mengembangkan industri manufaktur dibandingkan dengan mengembangkan industri retail. Nah, mereka juga bekerjasama dengan para instansi atau lembaga-lembaga dalam memasarkan produk mereka. Nah, contoh produknya itu kalau untuk lembaga mereka ada buku, stop map, nota, atau faktur, stiker, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk masyarakat atau individu itu ada undangan pernikahan, ataupun buku Yasin. Ya, mereka juga melayani baik dari permintaan dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil. Nah, ini contoh-contoh produk dari Pustaka Grafika yang ada di website mereka. Jadi mereka ada LKS sekolah seperti ini. Selanjutnya ada company structure, di mana sudah jelas ya pada presentasi diperlihatkan adanya bagan yang menjelaskan mengenai susunan yang ada di perusahaan ini, di mana dari direktur utama, project manager, HRD, promotion public relation, finance, store manager, area manager, dan warehouse manager. Jadi yang pertama, project manager itu akan store manager itu akan memesankan atau mengkonfirmasi barang pesanannya dengan jumlah dan biaya yang disepakati pada bagian finance. Lalu selanjutnya bagian finance akan memberikan bukti transaksinya kepada project manager. Nah, setelah disetujui dan disepakati oleh project manager, selanjutnya barang yang dipesan akan dikirimkan. Lalu setelah sampai di perusahaan, manajer gudang akan langsung cross check lagi dengan barang yang datang dan dengan notanya. Jadi manajer gudang akan mencatat setiap barang yang masuk seperti itu. Nah, setelah manajer gudang sudah mencatatnya, barang yang sudah datang atau bahan baku pembuatan buku tadi itu akan diterima oleh area manager, di mana setiap area manager ini membutuhkan bahan baku berbeda gitu ya. Misalkan kalau buku LKS akan membutuhkan kertas buram dan tinta. Dan begitu juga pada produk seperti poster, undangan, dan lain-lain. Itu ada kertasnya sendiri-sendiri dan tintanya sendiri. Nah, selanjutnya pada area manager akan memproduksi sesuai dengan area masing-masing. Setelah barang sudah jadi, akan masuk kembali ke gudang, dan dari gudang tadi akan dikonfirmasi ke bagian promosi atau public relation yang akan mengupdate
barang yang ada di gudang. Jadi stok-stok barang akan diupdate terus selama beberapa waktu. Jadi adanya diupdate nanti di online shop-nya maupun memberi kabar kepada retailernya atau agen. Nah, selanjutnya HRD sendiri itu pada perusahaan itu bergerak untuk merekrut staf-staf atau pekerja lainnya. Seperti itu yang akan dikonfirmasi oleh direktur utama. Nah, jadi pada CV Pustaka Grafika sendiri itu memiliki target pasar yang luas gitu ya. Jadi tentunya memerlukan tenaga kerja yang banyak. Nah, di sini tugasnya HRD untuk mencari calon pekerja, calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi, dan juga sebenarnya lokasi perusahaan itu cukup strategis ya karena berada di tengah-tengah pemukiman warga sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga di sekitar. Next. Baik, selanjutnya ada segmentation for marketing channel design untuk service output. Nah, di sini kan perusahaan CV Pustaka Grafika ini memiliki model bisnis baik B2B ataupun B2C. Nah, yang dimana target pasar mereka itu berbagai macam. Untuk B2B mereka bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi seperti sekolah, universitas, kantor, distributor, ataupun retail, agen, hingga konsumen secara individu. Nah, kalau untuk B2C-nya tadi yang secara individu. Lalu, terdapat service output yang ditawarkan oleh CV Pustaka Grafika ini. Nah, yang pertama ada keberagaman pelayanan yang ditawarkan. Nah, CV Pustaka Grafika ini melayani berbagai macam permintaan produk. Nah, mereka melayani tidak hanya sesuai dengan katalog yang telah mereka buat, namun mereka juga memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih dan juga memberikan request custom kepada pihak manufaktur untuk dibuatkan sesuai dengan permintaan. Nah, ini tidak hanya mengenai tentang desainnya itu, tapi juga bisa mengenai bahan baku yang ingin digunakan seperti apa. Nah, selanjutnya mereka juga menawarkan pelayanan yang praktis. Nah, di sini CV Pustaka Grafika ini berusaha untuk mendekatkan para pelanggannya kepada pihak produsen agar mereka tertarik dan dipermudah pemesanannya kepada pihak manufaktur. Nah, mereka ada beberapa metode dalam pemesanan. Yang pertama ada metode secara langsung. Jadi mereka bisa datang ke kantor dari CV Pustaka Grafika ini dan memesan produk di sana. Yang selanjutnya ada melalui distributor kepercayaan dari CV Pustaka Grafika. Nah, ini biasanya ada berbentuk sales, agen, ataupun retailer. Namun yang sering digunakan oleh CV Pustaka Grafika ini adalah melalui sales. Nah, di mana sales ini nanti membawa sampel produk dari CV Pustaka Grafika, lalu ia akan keliling untuk menawarkan kepada calon konsumen yang mungkin berpotensi besar untuk tertarik pada produk dari CV Pustaka Grafika ini. Nah, setelah mereka mendapatkan konsumen yang tertarik untuk membeli, sales ini akan menginformasikan kepada pihak manufaktur dan pihak manufaktur akan membuatkan produk tersebut. Lalu produk itu akan diberikan kembali kepada sales untuk disampaikan kepada konsumennya. Nah, yang selanjutnya ada juga via telepon. Nah, di sini pelanggan bisa langsung menelpon ada pihak manufaktur atau pihak CV Pustaka Grafika ini melalui nomor telepon yang ada tercantum di website dari CV Pustaka Grafika. Nah, selanjutnya juga ada pemesanan melalui website. Nah, di sini CV Pustaka Grafika menyediakan website resmi mereka yang di mana para pelanggan bisa langsung memesan produk melalui website ini. Ya, baik. Selanjutnya ada channel flows and efficiency analysis.
di mana ada 8 poin yang akan dibahas. Jadi sesuai dengan PPT adanya physical possession atau kepemilikan fisik, di mana pemesanan dari bahan baku dari seperti kertas yang berasal dari Jakarta dan Surabaya, lalu tinta yang diimpor dari Cina oleh vendor. Nah, barang-barang itu dibeli oleh CV Pustaka Grafika dan melalui transaksi pembelian gitu. Jadi setelah melakukan transaksi pembelian, barang-barang atau bahan baku ini akan menjadi kepemilikan secara fisik oleh CV Pustaka Grafika. Maksudnya ada ownership di mana setelah bahan baku tadi sudah didapatkan, selanjutnya perusahaan ini akan melakukan proses produksi sesuai dengan permintaan klien. Jadi akan diolah menjadi produk jadi sesuai permintaan. Lalu ada promosi. Setelah produk sudah jadi, promosi yang dilakukan itu tergolong unik ya, karena CV Pustaka Grafika ini akan memberikan sampel produk yang diminta ke hadapan klien, sehingga klien bisa menilai nih bagaimana kualitas produknya, gimana kondisi barang tersebut, gimana kertasnya, tintanya. Jadi bisa menilai secara langsung. Selain itu juga perusahaan ini juga melakukan promosi melalui e-commerce yang umum digunakan seperti Shopee dan Tokopedia, serta adanya website resmi yang sudah dibahas tadi yang bisa diakses dengan mudah di pustakagrafika.co.id, serta kerjasama dengan retailer dan sales. Jadi pemasarannya semakin luas. Selanjutnya ada negosiasi. Nah, negosiasi ini biasanya berlangsung antara perusahaan dengan klien, di mana akan adanya negosiasi terhadap pemotongan harga yang paling umum ya, dan juga adanya negosiasi terhadap biaya pengiriman barang. Nah, bisa negosiasi, terjadi negosiasi itu karena klien ini tuh membeli dalam jumlah yang banyak. Gitu. Lalu ada financing atau pembayaran. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ini tuh selalu tepat waktu. Jadi ketersediaan modal untuk membeli bahan baku itu menjadi senjata utama bagi perusahaan ini, sehingga dipercaya oleh partner bisnisnya. Jadi nggak pernah utang, seperti itu. Lalu ada sistem kontrak dari pihak saluran. Maksudnya sistem kontrak ini adalah retailer akan membawa barang dari perusahaan ini dan akan membayarkannya setelah barang yang dibawa tadi ini sudah laku. Dan perusahaan ini juga bisa memutuskan kontrak atau menuntut pihak yang terkait jika menunggak pembayaran atau tidak sesuai perjanjian. Lalu risking atau resiko. Nah, perusahaan ini tuh juga menanggung risikonya dikarenakan misalkan kalau buku LKS itu adanya perubahan kurikulum. Jadi kan sudah terlewat zaman gitu ya pendidikan buku pelajaran ini. Nah, jadi jika ada LKS yang tersimpan di gudang dengan kurikulum yang lama, itu kan pasti rugi gitu perusahaan ini kan. Jadi perusahaan ini mengakalinya dengan cara menjual buku tersebut ke pemborong barang rongsokan atau menjualnya ke masyarakat itu dengan harga yang murah. Seperti itu. Lalu ada ordering di mana perusahaan ini tuh melakukan pemesanan secara langsung kepada pabrik terkait atau pabrik yang menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan seperti kertas dan tinta yang menjadi komoditas utama perusahaan ini. Jadi PT ini tuh CV Pustaka Grafika ini memiliki proses produksi yang cukup besar gitu ya, karena juga skalanya sudah besar juga, dan hal ini dilakukan demi kebutuhan produksi agar keperluan dalam gudang itu terpenuhi. Selain pemesanan dilakukan oleh CV Pustaka Grafika, pemesanan juga bisa dilakukan oleh konsumen, di mana bisa melalui kontak person dari web yang tersedia maupun pemesannya langsung ke lokasi atau ke pabrik. Payment atau pembayaran itu dilakukan oleh pihak terkait. Jadi pembayaran dilakukan oleh antara CV Pustaka Grafika dengan supplier maupun CV Pustaka atau konsumen dengan CV Pustaka Grafika sendiri, biasanya itu melakukan pembayaran secara cash, transfer maupun pembayaran di muka. Gitu. Next. Nah, baik, yang selanjutnya ada channel structure and intensity. Nah, CV Pustaka Grafika ini kan merupakan salah satu manufaktur yang terbilang lumayan besar. Nah, di sini mereka ini bergerak di bidang percetakan.
Nah, mereka memiliki intensitas distribusi produk yang terbilang lumayan luas karena pada dasarnya produk percetakan ini sangat banyak yang membutuhkan, baik dari pihak-pihak lembaga ataupun pihak individu. Nah, oleh karena itu mereka memerlukan banyak sekali channel structure yang perlu mereka bekerja sama untuk melancarkan proses bisnis mereka. Nah, di sini ada yang pertama supplier. Supplier ini merupakan perusahaan yang dipilih oleh CV Pustaka Grafika untuk mengisi atau membeli produk bahan baku dari pihak mereka. Nah, di sini CV Pustaka Grafika membeli produk bahan baku berupa kertas dan juga tinta. Nah, untuk produk kertas, CV Pustaka Grafika ini lebih memilih untuk membeli daripada membuat produk dari bahan bakunya. Jadi ia membeli dari perusahaan yang ada di Jakarta dan juga Surabaya. Nah, sedangkan untuk tinta, nah tinta ini yang dikenal kualitasnya paling baik itu tuh dari Cina. Namun pihak CV Pustaka Grafikanya tidak langsung mengimpor produk tinta ini dari Cina, namun mereka bekerja sama dengan vendor importir tinta dari yang ada di Jakarta. Selanjutnya untuk bagian distributor, di sini ada salesman. Nah, salesman ini memiliki peran untuk memasarkan produk dari CV Pustaka Grafika ini ke tempat-tempat atau ke calon konsumen potensial dan menawarkan produk-produknya ini biasanya ke instansi atau lembaga, jadi ke sekolah-sekolah ataupun ke kantor-kantor. Nah, selanjutnya ada retailer. Nah, retailer ini biasanya toko buku. Dan di sini retailer ini memilih CV Pustaka Grafika ini sebagai supplier mereka. Nah, biasanya ada satu sistem yang digunakan oleh retailer untuk mengambil produk dari CV Pustaka Grafika ini. Mereka bisa membayar produknya yang diambil dari CV Pustaka Grafika setelah produk tersebut terjual. Selanjutnya ada customer. Nah, CV Pustaka Grafikanya tidak hanya melayani pembelian secara jumlah besar, namun juga melayani customer individu. Nah, seperti pelanggan langsung yang pesan undangan pernikahan atau buku Yasin ke manufaktur secara langsung. Nah, di sini pemrosesan dari pembuatan percetakan itu menggunakan mesin-mesin modern seperti ini dan juga dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah terlatih. Ya, selanjutnya ada channel power. Nah, gimana sih perusahaan itu bisa memiliki kekuatan untuk mempertahankan konsistensinya dalam menjamin kualitas demi terciptanya citra produk yang baik di mata konsumen maupun pihak yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, CV Pustaka Grafika sendiri itu sebenarnya melakukan tebang pilih ya terhadap partner bisnisnya, sehingga hal tersebut itu mengecilkan kemungkinan kerugian bila ada pihak yang curang. Jadi perusahaan ini sendiri itu menerapkan beberapa sumber kekuatan. Yang pertama coercive power, di mana perusahaan ini tuh menjalin kerjasama dengan pihak lain itu dengan anggapan bahwa keduanya itu saling menguntungkan sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan. Jika dalam praktiknya ditemukan kecurangan, pihak dari CV Pustaka Grafika itu tidak segan untuk memutuskan kontrak kerjasama dan melakukan blacklist terhadap pihak yang melakukan kecurangan, atau juga bisa menuntut hingga ke ranah pengadilan. Tentunya kerjasama yang dilakukan oleh CV Pustaka Grafika ini memiliki kejelasan hukum gitu ya, karena selalu memiliki perjanjian bukti tanda tangan kontrak. Nah, hal ini tuh demi terciptanya kerjasama yang kondusif. Lalu ada legitimate power, itu adalah susunan hierarki yang resmi yang terbentuk menjadi beberapa posisi resmi. Nah, setiap orang yang memegang jabatan di perusahaan ini itu memiliki hak penuh atas tanggung jawabnya untuk mengarahkan pekerja-pekerja di timnya itu demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, pemilik sendiri yaitu Pak Marimin sebagai direktur utama itu memegang kendali penuh ya atas perusahaan ini. Jadi
direktur utama ini memiliki cara sendiri untuk merangkul pekerjanya sehingga dia disegani oleh pekerjanya. Lalu selanjutnya ada reward power, di mana perusahaan ini tuh memberikan reward gitu kepada pihak yang bekerja sama dengan baik, kepada partner bisnisnya. Jadi CV Pustaka Grafika ini sering memberikan penghargaan atau imbalan kepada anggota salurannya. Nah, reward yang diberikan juga nggak hanya ke anggota saluran, tapi juga ke setiap pekerja yang turut ikut dalam proses produksi barang. Nah, tak tanggung-tanggung juga perusahaan itu dalam praktiknya itu memberikan jatah makan kepada pekerjanya. Itu makan siang dan makan malam gitu. Pada saat kami melakukan interview. Jadi untuk pekerja sendiri itu juga ada bonus lain jika ada pekerja yang memiliki etos kerja yang konsisten. Itu akan memberikan perusahaan dari pihak CV Pustaka Grafika akan memberikan reward atau bonus lain. Seperti itu. Lalu ada referent power. Nah, referent power sendiri itu adanya seorang pemimpin gitu yang memiliki kendali, jadi bisa memimpin perusahaan itu dengan sangat baik. Nah, di referent power sendiri itu membahas tentang kekuatan direktur ya, di mana dia bisa disegani karena dia memiliki karisma, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, seperti itu. Jadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ini, membuat perusahaan itu memiliki citra yang baik yang dipandang oleh anggota saluran lainnya. Jadi kekuatan-kekuatan itu dimiliki karena pengalaman bertahun-tahun yang sudah dilakukan dan adanya bukti nyata dalam penerapannya. Next. Selanjutnya ada strategic alliance in distribution. Nah, di sini dalam membangun suatu hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat atau pendukung dalam menjalankan suatu proses bisnis, maka hal itu merupakan sangat penting. Oleh karena itu, CV Pustaka Grafika ini membangun aliansi distribusinya dengan berbagai anggota saluran guna mencapai tujuan dari perusahaan, tujuan untuk bersama ataupun tujuan dari masing-masing anggota saluran. Nah, CV Pustaka Grafika ini juga sangat menjunjung adanya komitmen dan juga kepercayaan antara satu sama lain dalam anggota saluran. Nah, untuk mengukur komitmennya, CV Pustaka Grafika ini melihat dengan seberapa besarnya tanggung jawab dari anggota saluran untuk menjaga dan juga mempromosikan produk dari CV Pustaka Grafika ini kepada konsumen. Nah, selanjutnya juga dengan menilai tanggung jawab dari anggota saluran mengenai pembayaran tagihan yang tepat waktu. Nah, jadi CV Pustaka Grafika ini memiliki sistem untuk para distributor atau retailernya ini untuk mengambil produknya terlebih dahulu, lalu boleh menjualkannya, baru membayarnya setelah produk tersebut laku. Namun kalau semisal ada retailer yang tidak rajin dalam membayar tagihan dan menunggak, mereka dari pihak CV Pustaka Grafika ini tuh tidak akan memberikan produk di transaksi selanjutnya sebelum transaksi yang sebelumnya ini sudah terbayarkan secara lunas. Nah, yang selanjutnya, Pustaka Grafika ini juga sangat mengapresiasi anggota saluran yang jujur, sehingga apabila anggota saluran ini jujur dan dapat dipercaya dan juga dapat dilihat potensinya, CV Pustaka Grafika ini tidak akan segan-segan untuk memberikan atau memberikan kepercayaan mereka dan juga mengisi dengan produk mereka dengan jangka waktu yang panjang untuk menjalankan bisnis dari retailer dari CV Pustaka Grafika ini. Nah, sedangkan untuk ke bagian hulu atau ke bagian supplier, dalam CV Pustaka Grafika ini mengukur komitmennya serta menjaga kepercayaannya kepada supplier dengan setia menggunakan jasa dari supplier ini dan juga
tidak pindah ke supplier lain meskipun terjadi sedikit perbedaan, namun CV Pustaka Grafika ini akan tetap memilih supplier tersebut. Dan juga cara untuk menjaga kepercayaannya dengan membayar tagihan tepat waktu kepada pihak supplier. Nah, selanjutnya vertical integration in distribution. Jadi CV Pustaka Grafika sendiri itu memiliki strategi vertikal integrasi vertikal itu ke depan. Jadi maksudnya adalah perusahaan ini tuh berfokus kepada bisnis yang masuk ke pasar hilir. Nah, bukannya menjadi kompetitor baru dalam retailer lainnya, tapi perusahaan ini tuh mementingkan produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen dengan selamat, dengan kondisi yang aman dan kualitasnya masih baik, sehingga citra produknya tidak rusak, atau citra produknya itu tetap terjaga gitu ya. Nah, tujuan lainnya adalah CV Pustaka Grafika melakukan hal ini dengan masuk ke pasar hilir itu agar mendapatkan feedback dari pelanggan secara langsung untuk mengembangkan produk yang sudah ada maupun berinovasi terhadap produk yang akan datang, sehingga akan tercipta nilai superior di bidang bisnis percetakan. Tapi hal yang harus disayangkan adalah pasar hilir yang dibangun oleh CV Pustaka Grafika secara resmi itu harus tutup. Salah satunya ada di toko buku Willis ya. Itu harus terpaksa ditutup. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya ada law in channel marketing. Nah, pembuatan kebijakan ataupun ketentuan dalam suatu proses bisnis merupakan hal yang sangat penting agar suatu proses bisnis ini memiliki batasan dan juga aturan dalam menjalankan kegiatannya. Nah, terdapat beberapa hal yang bisa kita berikan ketentuan ataupun kebijakan. Nah, seperti yang adanya kontrak antara pihak manufaktur dengan ke hulu. Nah, jadi kalau untuk ke hulu itu yang perlu diperhatikan ketentuannya mengenai jumlah pasokan, tenggat waktu pelunasan bahan baku, ketersediaan supplier terhadap bahan baku agar apabila CV Pustaka Grafika ini membutuhkan bahan baku sewaktu-waktu karena adanya pesanan dari konsumen dan perlu untuk produksi, mereka ada bahan bakunya itu dan siap kirim ke pihak CV Pustaka Grafika ini. Nah, yang selanjutnya juga ada memperhatikan ketentuan dalam pemilihan jasa kirim. Nah, pemilihan jasa kirim sangat penting juga karena apabila produk ini tidak sampai tepat waktu ke tempat manufaktur, dan itu dapat memperlambat atau menghalangi proses dari produksi untuk mencapai produk jadi. Nah, selain itu juga ada ketentuan atau kontrak kerja mengenai lamanya kerjasama. Nah, namun untuk CV Pustaka Grafika ini tidak menentukan hal seperti itu karena mereka lebih ke selama satu sama lain itu memiliki hubungan yang baik dan tidak ada salah satu pihak yang menyalahi aturan, menyalahi kontrak, maka kerjasama ini akan terus berlanjut. Selanjutnya ada kebijakan terhadap hilir. Nah, hilir itu seperti distributor, retailer ataupun pembeli secara langsung. Nah, CV Pustaka Grafika ini menetapkan ketentuan kepada pihak hilir seperti tenggat waktu pelunasan produk yang memiliki sistem bayar belakangan. Nah, jadi mereka apabila salah satu retailer ini tuh menggunakan sistem tersebut, mereka perlu menentukan tenggat waktu dan juga sejumlah produk yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya melebihi tenggat waktu tersebut, pihak CV Pustaka Grafika ini berhak untuk menegur dan menagih tunggakan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada ketentuan mengenai harga jual. Jadi untuk harga jual, pihak
pihak manufaktur ini memberikan harga jual atau saran harga jual kepada pihak sales, distributor ataupun retailer. Namun harga jual ini bersifat fleksibel, jadi bisa dinegosiasikan. Biasanya sales bisa bernegosiasi kepada pihak manufaktur untuk menurunkan harga jual karena konsumen yang ia bawa ini membeli dalam jumlah besar, jadi bisa menggunakan harga grosir. Yang selanjutnya ada kebijakan retur produk dari pihak distributor untuk kembali ke manufaktur. Namun ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu apabila produk ini tuh sudah ketinggalan kurikulum atau sudah ketinggalan zaman, jadi tidak laku di pasaran. Nah, yang selanjutnya juga ada kecacatan dari proses produksi. Ada juga kesalahan pengiriman produk atau kendala bencana alam. Nah, kendala bencana alam itu seperti banjir. Contohnya apabila pihak retailer ini tuh mengalami bencana alam banjir ini dan produk rusak karena tergenang air, produk bisa diretur kepada manufaktur, namun biasanya melalui negosiasi terlebih dahulu dan diskusi dengan pihak manufaktur. Biasanya kalau karena bencana mereka akan 50-50, jadi setengah-setengah pembagiannya. Selanjutnya ada juga retur berupa dana. Nah, ini dilakukan apabila adanya kesalahan pencatatan oleh pihak administrasi di nota. Jadi produk yang datang yang sampai ke distributor atau sampai ke konsumen ini tuh kurang tepat dan tidak cocok dengan nota, maka maka pihak konsumen ini dapat mengajukan keluhan kepada pihak manufaktur untuk mengembalikan dananya. Ya, selanjutnya ada juga karena adanya kehilangan saat pengiriman. Nah, jadi yang di nota itu sekian jumlahnya, namun ternyata tidak ada. Sedangkan pihak manufaktur ini memastikan bahwa produk sudah dikirim dengan jumlah yang tepat, jumlah yang cocok. Nah, untuk permasalahan seperti ini perlu diadakannya diskusi lagi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Bisa dengan mengembalikan dananya atau seperti apa. Nah, namun ketentuan-ketentuan tadi seperti bencana alam dan lain-lain itu tadi tetap perlu adanya negosiasi dan perjanjian ulang dengan pihak manufaktur. Yang selanjutnya ada ketentuan dalam hal pemilihan dan pemberhentian. Nah, pihak CV Pustaka Grafika sebagai pihak manufaktur memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan anggota salurannya. Nah, pihak CV Pustaka Grafika ini berhak memilih supplier seperti apa yang sekiranya cocok dengan perusahaannya. Nah, jadi pihak CV Pustaka Grafika ini bisa memilih supplier dengan produk bahan baku yang seperti apa, yang apakah harganya cocok dengan CV Pustaka Grafika ini ataupun dari segi kualitasnya. Nah, selanjutnya CV Pustaka Grafika ini juga berhak untuk memberhentikan salah satu anggota salurannya apabila ada yang curang ataupun dapat memberikan peringatan dan syarat mutlak kepada anggota saluran yang tidak tertib dalam membayar tagihan. Nah, sehingga perusahaan dapat memberikan peringatan untuk tidak memperbolehkan pembelian dengan hutang di transaksi selanjutnya sebelum transaksi sebelumnya dibayar lunas. Nah, untuk pemberhentian biasanya dikenakan kepada salesman atau retailer yang curang. Jadi mereka memalsukan jumlah yang seperti itu. Jadi pihak CV Pustaka Grafika akan memutus kontrak antara anggota saluran yang seperti itu dengan mereka. Nah, di sini ada contoh kerjasama mereka dengan para instansi dan juga sekolah-sekolah. Selanjutnya ada logistik and supply chain management. Nah, yang pertama ada jadi logistik dan supply management ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dan memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada pengadaan. Nah, aspek pengadaan ini perlu diperhatikan dengan memperhatikan kualitas bahan baku
dari supplier, dan juga memastikan jumlah bahan baku yang ada di gudang, apakah jumlah bahan baku ini cukup untuk memproduksi dalam jangka waktu ke depan. Selanjutnya ada produksi. Nah, proses produksi ini dilakukan oleh pihak manufaktur atau pihak CV Pustaka Grafika ini. Nah, proses produksi ini disesuaikan dengan pesanan dan juga permintaan dari konsumen, sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan pesanan yang diterima. Selanjutnya ada persediaan dan pengiriman. Pencatatan dan ketersediaan stok produk merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya resiko kehilangan dan kerusakan yang ada di gudang. Nah, produk pada selain itu pemilihan jasa pengiriman juga merupakan hal yang penting karena untuk mengurangi resiko keterlambatan produk datang, resiko keterlambatan bahan baku datang, atau resiko kehilangan saat di perjalanan. Nah, hal itu dapat merugikan baik pihak supplier, pihak manufaktur, ataupun pihak konsumen. Yang selanjutnya juga memperhatikan batas waktu yang sudah ditentukan di awal. Jadi pihak manufaktur ini perlu memperhatikan batas waktu pengerjaan produk ini sampai kapan dan harus jadi sebelum tenggat waktu yang ada. Jadi sebelum tenggat waktu yang ditentukan itu produk sudah harus jadi dan sudah harus dikirimkan kepada konsumen tepat waktu. Selanjutnya ada pengolahan informasi baik dari supplier hingga ke customer. Nah, pengolahan informasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk sebagai database perusahaan dan juga sebagai acuan perusahaan dalam menilai anggota salurannya. Nah, untuk pihak customer biasanya pendataan ini meliputi nama customer, tanggal pemesanan, jumlah pemesanan, jenis pemesanan, detail pemesanan, tanggal perkiraan jadi atau permintaan jadi oleh konsumen, metode pembayaran mau kredit atau langsung lunas, serta metode penerimaan barang mau diambil langsung atau dikirimkan melalui ekspedisi. Nah, pencatatan ini dan dari customer ini dijadikan sebagai data order yang akan dibawa ke pihak produksi untuk diproduksi sesuai permintaan yang ada. Selanjutnya ada pengolahan informasi dari pihak supplier. Nah, pendataan ini dapat meliputi pembelian bahan baku yang meliputi tanggal, jumlah, jenis bahan baku, total pembelian, serta tanggal pembayaran dan status transaksi, yaitu kredit ataupun lunas. Nah, selanjutnya ada pendataan untuk pihak distributor. Nah, ini meliputi nama distributor, jumlah produk yang dibeli, tanggal pembelian, tanggal pembayaran, metode pembayaran, baik kredit ataupun lunas, dan tanggal pengiriman dari manufaktur ke tempat distributor. Nah, hal ini diperlukan sebagai acuan penilaian dan dari pihak manufaktur, dari pihak CV Pustaka Grafika ini untuk menilai tingkat penjualannya dan juga apakah distributor ini memiliki potensi besar ke depannya untuk memasarkan produk dari CV Pustaka Grafika ini. Nah, ataupun untuk menilai seberapa konsistennya distributor ini dalam melakukan pemesanan dan juga seberapa tertib distributor ini melakukan pembayaran tagihan mereka. Yang selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini memerlukan riset pasar serta merancang ide-ide yang baru dan inovatif, namun tetap berdasar pada kebutuhan dan juga keinginan para konsumen. Nah, selanjutnya juga ada faktor yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ke depannya. Nah, pihak CV Pustaka Grafika ini perlu memperhatikan kualitas kinerja supplier dan anggota saluran lainnya. Yang hal ini dapat membantu memperlancar proses dari bisnis, proses SCM dari CV Pustaka Grafika ini. Selanjutnya juga ada untuk memelihara hubungan yang baik dengan para anggota saluran, membimbing anggota saluran untuk memasarkan produk dari CV Pustaka Grafika ini sesuai dengan standar dari CV Pustaka Grafika. Nah,
Juga ada perlu mencatat dan menganalisis estimasi permintaan yang sudah ada, meramalkan produk apa saja yang sekiranya memiliki peminat yang tinggi, dan juga merencanakan jumlah kuota barang produksi yang akan diproduksi sehingga pihak pergudangan atau pihak pengadaan juga bisa memikirkan atau memperkirakan jumlah bahan baku seberapa besar agar tidak terbuang percuma dan tidak kurang dalam proses produksi. Selanjutnya ada pendataan rutin produk. Nah, pendataan rutin produk ini dilakukan untuk berbentuk ulasan atau studi kembali mengenai produk, dapat mengetahui produk apa saja yang memiliki penjualan tinggi dan memiliki peminat tinggi, sehingga kedepannya pihak manufaktur ini bisa memproduksi ulang atau memproduksi produk tersebut secara dengan jumlah yang lebih besar karena disukai atau memiliki peminat yang banyak. CV Pustaka Grafika ini juga melayani adanya retur produk. Nah, untuk retur produknya ini, CV Pustaka Grafika memiliki beberapa syarat yang perlu dipenuhi, seperti tidak laku lagi di pasaran atau catat produksi. Dan yang terakhir ini, CV Pustaka Grafika tidak memiliki sistem reverse produk dalam bentuk daur ulang produk. Jadi mereka tidak bisa mendaur ulang produk yang sudah rusak atau produk gagal, namun mereka lebih memilih untuk menjual ke kiloan atau menghancurkannya, atau biasanya mereka mengirim kembali ke pihak perusahaan kertas yang ada di Jakarta dan Surabaya untuk didaur ulang di sana. Oke, selanjutnya ada analisis gap gitu ya. Nah, kami sebenarnya menemukan 3 teori mengenai gap analysis. Jadi yang pertama adanya kesenjangan manajerial. Jadi yang dimaksud dengan kesenjangan manajerial pada praktiknya sendiri, masalah yang dialami oleh CV Pustaka Grafika itu ini, produknya itu terbawa. Jadi mungkin sengaja atau tidak sengaja itu dibawa oleh klien dikarenakan manajerial gudang yang kurang efisien. Karena yang kita tahu gudang itu cuma satu, tapi besar, dan itu tuh semua barang jadi dan bahan baku ditumpuk jadi satu di satu gudang. Jadi isinya tuh penuh gitu. Jadi pada saat adanya pengiriman itu kadang-kadang ada 1-2 produk yang ikut terbawa. Jadi menurut kelompok kami itu hal tersebut tuh bisa merugikan ya pihak CV Pustaka Grafika karena akan menjadi sulit bila semua barang dijadikan satu di tempat yang sama. Jadi diperlukannya manajemen penyimpanan yang memadai serta manajer gudang yang ahli di dalam bidangnya. Lalu juga ada gap kesenjangan lingkungan. Jadi yang dimaksud adalah pada praktiknya CV Pustaka Grafika itu milik produk gagal atau produk yang adanya produk yang memiliki kecacatan. Nah, produk yang gagal sendiri itu langsung dijual ke pemborong bekas kiloan ya, ke pemborong barang bekas kiloan. Lalu juga mengirimnya kembali ke pabrik kertas agar bisa didaur ulang. Nah, menurut kelompok kami, langkah yang diambil oleh perusahaan ini itu sangat tepat karena barang cacat atau barang yang gagal produksi itu nanti cuma akan jadi sampah, jadi akan menambah sampah lainnya. Jadi caranya sangat benar, yaitu memberikannya ke bank sampah atau menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga murah dan juga mengirimnya ke perusahaan kertas agar bisa didaur ulang. Jadi hal ini membuat CV Pustaka Grafika itu menjadi perusahaan yang zero waste. Lalu selanjutnya ada struktur saluran pemasaran di mana perusahaan ini tuh memiliki supplier yang menjadi pengiriman barang baku untuk selanjutnya diproses di dalam pabrik menjadi LKS, poster, buku yasin, kalender, dan undangan. Jadi produk yang diproduksi itu akan dipromosikan melalui saluran pemasaran yang lain seperti retailer, sales, dan juga bisa juga langsung ke end user atau ke konsumen secara langsung.
Nah, jadi perusahaan itu tidak memanfaatkan semua pemasaran yang ada. Nah, menurut kelompok kami, saluran pemasaran yang walaupun tidak melakukan semua saluran pemasaran, tapi si Pustaka Grafika ini melakukan saluran pemasaran itu dengan sangat baik ya, di mana perusahaan ini memanfaatkan hampir semuanya. Jadi menurut kelompok kami itu juga harus memanfaatkan wholesaler seperti itu. Lalu ada integrasi vertikal di mana perusahaan itu cenderung berintegrasi vertikal ke depan atau ke hilir. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan ini tuh membuka retail resminya di toko buku Willis yang sekarang sudah ditutup. Nah, menurut kelompok kami tuh langkah yang dilakukan ini sangat tepat ya, di mana perusahaan itu fokus kepada saluran hilir demi menjaga kualitas produknya, keamanan, dan menjaga citra produk. Nah, saran dari kelompok kami adalah perusahaan ini tuh bisa memiliki kerjasama dengan toko buku besar seperti Gramedia. Nah, selanjutnya ada channel power yang sudah dibahas tadi. Jadi pada praktiknya kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ini itu adalah coercive power, legitimate power, reward power, dan reference power. Nah, hal-hal ini yang membuat kekuatan CV Pustaka Grafika. Jadi bisa disegani oleh pihak yang bekerja sama maupun pekerjanya. Nah, menurut kelompok kami kekuatan yang dimiliki itu cuma 4. Jadi kurang satu kekuatan penting yaitu expert power, di mana seharusnya perusahaan itu memiliki tenaga ahli yang mengurus urusan tertentu seperti maintenance machines maupun tenaga bantuan lainnya. Nah, selanjutnya ada kesenjangan sisi permintaan ya, di mana permintaan produk yang melebihi jumlah stok barang yang tersedia di gudang. Jadi perusahaan ini tuh menyelesaikan masalahnya dengan melakukan pengecekan gudang. Bila barangnya memang sudah tidak ada, perusahaan ini tuh akan produksi ulang terhadap produk terkait. Menurut kelompok kami itu bisa berdampak dua hal ya, menguntungkan dan merugikan. Kenapa merugikan? Karena akan membuang biaya produksi yang sebenarnya permintaannya pun tidak seberapa. Dan biaya yang digunakan tuh bisa saja digunakan untuk hal lain seperti itu. Dan menguntungkan kenapa? Karena terlihat ya kepedulian perusahaan ini terhadap pelanggannya. Next. Selanjutnya ada konklusi dan rekomendasi yang sudah dijelaskan. Jadi perusahaan ini tuh sebenarnya perusahaan kecil yang berawal pada tahun 2001 itu sebagai perusahaan percetakan dan beranjak menjadi lebih besar skalanya pada tahun 2004 dan mulai melakukan produksi secara masif gitu, melakukan kerjasama dengan vendor-vendor yang dari Jakarta, Surabaya untuk mengadakan bahan baku seperti kertas dan tinta. Nah, perusahaan ini sendiri tuh juga melakukan pembangunan lokasi itu sangat strategis di mana berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi saat itu langsung tuh membuka kesempatan untuk warga sekitar memiliki pekerjaan. Dan strategi yang digunakan untuk masuk ke dalam pasar ialah integrasi vertikal ke depan, di mana perusahaan ini tuh masuk ke pihak saluran hilir yang agar menjamin kualitas dari produksi tetap terjaga sehingga citra merek yang dibangun itu tetap terjaga juga. Jadi perusahaan ini juga bekerjasama dengan pemasar lainnya atau distributor lainnya seperti retailer dan agen. Dan juga pemesanan barangnya pun cukup mudah karena perusahaan ini tuh memiliki website resmi yang bisa diakses, lalu adanya online shop seperti Shopee dan Tokopedia, lalu konsumen sendiri bisa memesan produk terkait dengan melakukan custom atau adanya request langsung ke pabrik. Nah, perusahaan ini juga memiliki sistem pergudangannya sendiri yang memiliki satu gudang besar yang berguna untuk menyimpan bahan baku dan produk hasil jadinya. Lalu ada kontrak kerjasama yang dijalani oleh CV Pustaka Grafika dengan para supplier. Dan kontrak ini tuh tidak ada batas waktunya selama kedua belah pihak itu saling memberikan hubungan timbal balik yang bagus. Jadi kerjasama akan terus berlangsung selama kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Dan juga untuk saat proses produksi, bila ada kecacatan produk,
perusahaan itu akan langsung menjualnya ke tengkulak barang rongsokan atau ke pabrik kertas untuk dijadikan kertas kembali. Jadi adanya daur ulang oleh perusahaan kertas. Jadi perusahaan ini tidak melakukan daur ulang pada sampah kertasnya. Nah, sarannya kami memberikan, atau berdasarkan kesimpulan di atas, kami memberikan saran agar perusahaan itu melakukan pembangunan gudang baru dan dibedakan antara gudang bahan baku dengan gudang barang jadi. Jadi tidak dijadikan satu sehingga tidak membuat kebingungan gitu ya. Lalu seharusnya seharusnya perusahaan ini tuh memiliki retail resminya sendiri ya, tapi sangat disayangkan harus ditutup. Sebenarnya pada praktiknya ini sangat bagus ya, di mana perusahaan ini tuh bisa mendapatkan feedback langsung dari konsumen, yang jadi bisa langsung tahu nih apa yang diinginkan oleh pasarnya. Seperti itu. Next. Nah, berikut potret footage yang kami dapatkan pada saat kami melakukan interview, pada saat kami melakukan survei langsung ke perusahaannya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.